Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di dalam Tuhan, channel ini akan membagikan khotbah dari Evangelis Bapak Daud Tony tentang ekonomi di Indonesia. Langsung aja kita tonton videonya. Shalom Thomas, ada di mana? Di jalan Pak Daud. Shalom Pak Daud. Oke, kita doa Thomas. Ya Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat sa pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin Pak Daud. Ya Pak Daud, ada Nah, pesan di mana Daud? luar biasa Pak Daud. Ya Pak Daud, ada pesan-pesan Tuhan Pak Daud untuk dibagi kepada jemaat. Ini Thomas, resesi ekonomi nanti ini beratnya tuh di tahun 2025 Thomas. 2025 Pak Daud ya. Kira-kira apa gambarannya Pak Daud? Berat di mana Pak Daud? Jadi inflasi dan daya beli masyarakatnya stagnat, berhenti Thomas. Berhenti seketika Pak Daud ya. Jadi benar-benar berhenti Pak Daud ya. Tapi itu bisa ekonomi berjalan baik bila dikendalikan keamanan dengan baik. Yes. Siap Pak Daud. Makanya 2024 itu presiden terpilih itu menurut saya untuk bisa mengendalikan keamanan dengan baik harus tangan besi militer Thomas. Tangan besi dan militer Pak Daud ya. Dan siap mengambil resiko tidak populer. Siap. Siap apa Thomas? Siap tidak populer dan ambil resiko Pak. Tahu enggak yang paling seru ini Pilpres ini kalau Prabowo Gibran berhadapan dengan Ganjar Anies Thomas. Wah. Ya Pak Daud. Jadi paling seru Pilpres ini kalau seandainya terjadi Pak Prabowo dengan Gibran, Anies dengan siapa? Ganjar apa ya? Ganjar dengan Anies. Karena Ganjar ini adalah nasionalis, sedangkan Anies itu mayoritas adalah agama mayoritas. Ya. Jadi nasionalis agamawis. Yes. Itu jadi seru Thomas Pilpres ini. Seru Pak Daud kalau ya. Dia ini dua capres bertarung Thomas. Siapa Daud? Dan itu susah diprediksi. Susah diprediksi Pak Daud ya. Jadi tetapi untuk mengendalikan keamanan itu perlu figur militer tangan besi Thomas. Militer tangan besi. Tapi Pak, tadi berita tadi pagi di media sosial bahwa Puan berjumpa dengan Gibran dengan Gubernur Semarang Pak. Calon presiden Pak. Nah, tapi kalau misalnya Pak Ganjar wakilnya militer, bagus Thomas. Bagus Pak Daud ya. Apakah mungkin wakilnya adalah Pak Prabowo? Karena gini, Pak Prabowo ini secara mental dia sudah stabil, emosi sudah stabil, udah matang Thomas. Sudah matang Pak ya kan, ada faktor umur juga Pak Daud ya, dan pengalaman dalam bidang peperangan, strategi, pertempuran karena Pak Daud. Perlu figur militer untuk 2024 ini karena keadaan dunia Thomas. Ada dunia Pak Daud ya. Bagaimana aman ekonomi bisa berjalan kalau tidak aman kan gitu Pak Daud. Nah yang kedua berani mengambil tindakan-tindakan
yang tegas Thomas. Berani ambil tindakan yang tegas Pak Daud ya. Dan penuh resiko. Dan penuh resiko Pak Daud ya. Siap. Dan Pak Prabowo ini kan ibaratnya sekarang ini kan apa sih yang dicari lagi kecuali untuk negara? Tuh, sudah faktor umur juga Pak Daud ya. Sudah Kenapa? Dia udah Kemenhan, Jenderal, semua ada Thomas. Semua ada ya. Dan Nah, terbukti tinggal cinta satu, negara Pak Daud ya. yaitu memberikan hidupnya ke negara sebelum dia meninggal. Sebelum dia berpulang ke rumah Bapak Pak ya. Sebelum ke rumah Tuhan, dia harus apa? Berbakti kepada bangsa dan negara. Dan mencetak sejarah bahwa Pak Prabowo di usia tua. Jadi Prabowo kalau jadi itu korupsi bisa diberantas Thomas. Sebabnya apa? Gitu Pak Daud. Dia sudah ibaratnya sudah mau apa lagi dicari gitu loh. Ya. Nah, dan yang kedua Pak Ganjar juga baik Thomas. Ya. Dia pasti utamakan kestabilan ekonomi Thomas. Betul Pak Daud. Dan melanjutkan program Pak Jokowi. Betul. Nah, jadi tinggal pilih mana sekarang ini. Betul. Masyarakat rakyat Indonesia tinggal pilih, Tuhan tinggal tentukan yang terbaik. Apapun terbaik pasti kita terima. Gitu Pak Daud ya. Karena Pak Prabowo ya baik, Ganjar ya baik. Iya. Tapi kalau Pak Ganjar wakilnya Gibran tidak cocok Thomas. Itu ya Pak Daud. Kurang cocok, kurang apa Thomas? Kurang cocok Pak. Karena sama-sama satu partai. Betul. Siap. Karena di DPR MPR itu perlu namanya itu dukungan partai di DPR MPR Thomas. Betul Pak Daud. Karena DPR juga menentukan roda perputaran ekonomi pemerintahan Pak Daud ya, dan politik. Jadi figur ini cawapresnya itu cocoknya Prabowo Gibran. Yes. Nah, sedangkan Pak Ganjar, Ganjar Anies. Wah, itu seru banget Pak Daud ya. Bisa-bisa. Wah, itu bisa 50-50 Pak Daud ya. Dan kita yang mengulasnya. Tony dengan Tom Halles pertama kali yang mengangkat nama Gibran Pak ya. Iya. Jadi saya beritahu karena apa? Saya berkata demikian karena pertimbangan strategi geopolitik, Ya. Thomas. Strategi dan geopolitik Pak Daud ya. Kapal itu Karena kebetulan kan saya ini walaupun orang desa, Thomas, ya. Tapi saya 10 sudah tahun. mengabdi pada negara 10 tahun, Thomas. 10 tahun, yes. Nah, kebetulan teman-teman saya itu dulu sekretaris Dewan Penasihat Presiden. Yes. Itu Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Betul. Siapa Daud? Dan ada yang ekonomi itu saya belajar dari Gunawan Yusuf, yaitu yang salah satu owner dari Gulaku Sugar Group. Iya Pak Daud. Saya belajar dari Gunawan Yusuf itu tidak lama, Thomas. 10 tahun tapi Pak Daud. 15 tahun saya, Thomas. Oh, 15 tahun. Wow, berarti Pak, meskipun Pak Daud tidak soal ekonomi, tapi belajar 15 tahun pengalaman bersama dengan Pak Gunawan ya, yang punya Gulaku ya Pak Daud. 15 tahun yang salah satu owner dari Gulaku Sugar Group, termasuk sama Beni Reco. Beni Reco itu kawan saya. Dia sekarang Presdir Nasmoko, Thomas. Nasmoko ya, wow. Itu produk mobil Pak ya. Dia kawan saya belum lama, Thomas. Ya, produk mobil Pak Daud ya. Ya, dia kawan saya 25 tahun, Thomas. Wow, kawan belum lama, cuma 25 tahun. Nah, itu yang ngajar tentang makro dan mikroekonomi, Thomas. Oh, dahsyat. Gimana Pak? Bapak belajar langsung? Apa setiap ketemu Bapak banyak tanya atau gimana Pak?
setiap pertemuan itu kalau sama Pak Gunawan Yusuf itu selalu bahas kebijakan ekonomi dan kebijakan makro dan mikro, Thomas. Oh iya. Karena waktu itu saya diminta untuk nyampaikan ini untuk ke Pak Edi Wibowo, ke Bu Ani, Thomas. Betul. Ya. Jadi setiap Pak Gunawan Yusuf itu, saya itu diperintahkan Edi Wibowo itu minimal itu seminggu sekali di kantornya Pak Gunawan Yusuf, Thomas. Oh dahsyat ya. Nah di kantor Pak Gunawan Yusuf yang di gedung GKBI BRI itu, Thomas, dulu. Iya. Nah di situ saya ditugaskan seminggu sekali sama Pak Edi Wibowo untuk di situ. Nah sambil saya duduk-duduk, nah saya sama beliau itu ngobrol 2-3 jam, Thomas. Wow, lama sekali Pak Daud ya. Pasti ngobrol. Nah di situ dia bahas tentang negara, ngasih pemasukan tentang negara untuk disampaikan kepada Ibu Ani Yudhoyono, Thomas. Oh gitu ya. Jadi Pak Daud perpanjangan tangan mereka, Pak Daud ya. Sekaligus sharing. Dan pada waktu ngasih masukan ke Ibu Ani Yudhoyono, nah waktu itu Thomas ya, ngasih masukan Ibu Ani Yudhoyono itu harus ada data-data dan dokumen resmi, Thomas. Betul Pak Daud. Nah disitulah saya baca datanya langsung. Betul Pak Daud. Baca data dokumen yang tidak sembarangan, yang bukan di kuliahan, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, bukan di tempat-tempat, Thomas? Bukan di kuliahan Pak Daud. Jadi itu dokumen yang akurat, Thomas. Yang sangat akurat Pak Daud ya. Nah, disitulah Gunawan Yusuf sebelum saya memberikan dokumen itu, ngasih masukan itu, Gunawan Yusuf memberitahu bagaimana cara memutuskan kebijakan publik untuk negara, Thomas. Betul Pak Daud. Termasuk ekspor impor, Thomas. Betul Pak Daud. Termasuk fiskal. Betul Pak Daud. Termasuk obligasi. Betul Pak Daud. Termasuk sun ya. Termasuk utang negara yang untuk luar negeri dan dalam negeri dan BUMN, Thomas. Wow, siap Pak Daud. Itu dari tahun 2004, Thomas. Dari tahun 2004 ya Pak Daud. Sampai 2014, seminggu sekali, Thomas, saya diperintahkan di kantornya duduk-duduk sama beliau untuk ngasih masukan ke Ibu Presiden untuk disampaikan ke Presiden, Thomas. Wow, dahsyat Pak Daud ya. Jadi datanya itu udah bukan data abal-abal. Data pasti Pak Daud ya. Nah, disitulah dia memberitahu tentang masukan-masukan kebijaksanaan publik namanya, Thomas. Ya Pak Daud. Tulisan dasar mencetak uang. Nah, tentang BI rate, tentang indeks, tentang saham, cara memandang ekonomi itu dari Gunawan Yusuf itu karena saya di kantornya dia seminggu sekali itu hari Jumat, Thomas. Yes Pak Daud. Hari Jumat atau hari Kamis. Nah setelah itu dan saya selama ke tempatnya beliau tidak pernah daftar absen, Thomas. Oh. Karena beliau tahu saya ditugaskan. Betul Pak Daud. Dahsyat. Nah di situ 2-3 jam ngasih masukan ke saya supaya mengingatnya, supaya kalau saya menyampaikan ke Ibu Presiden itu tidak keliru dan lupa. Iya Pak Daud. Itu saya jalani 10 tahun, Thomas. Wow, 10 tahun cukup lama Pak Daud ya. 2 periode Pak Daud ya. Nah setelah itu sama Beni Reco juga, kawan 25 tahun, dia yang banyak ya tentang akunting, tentang cara pandang ekonomi, karena dia lulusan UI, Thomas. Oh dahsyat ya Pak Daud. Jadi saya ini puji Tuhan
sama mereka-mereka inilah saya belajar Yes. cara memandang inflasi, cara memandang makroekonomi dari bawah dan sampai ke makronya, Thomas. Betul, Pak Daud. Tetapi bukan dari sekolah, Dari mana, Pak Daud? ya dari beliau-beliau itu, Thomas. Dahsyat, Pak Daud ya. Kalau segi keamanan tentang intelijen operasi Sandi Yuda, Ya. itu saya belajar dari Edi Wibowo, Thomas. Dari Edi Wibowo, Pak Daud ya. Jadi dalam ilmu intelijen itu saya diajarkan pertama adalah menarik. Apa, Thomas? Ya, Pak Daud. Di dalam ilmu intelijen itu saya diajar pertama adalah menarik. Menarik, ya Pak Daud. Menarik, ya. Nah, kedua adalah menekan. Menekan. Pertama menarik, kedua menekan. Yang ketiga, Pak Daud, Memecah belah, memecah belah. Yang keempat, mengadu domba, mengadu domba. mengadu domba. Ya. Yang kelima, menghancurkan. Setelah itu senyap. Senam. Senyap. Oh, Hilang senyap. jejak. Oke. Hilang jejak. Jadi pertama menarik, kedua tadi apa? Menarik, Menekan. membungkam. Kok membungkam gimana, Thomas? Pak, kenapa nggak jelas, Pak? Nggak ada hubungan. Pertama menarik, Menarik, menekan, menekan, memecah belah, memecah belah, mengadu domba. mengadu domba. Kayak lima senyap. Setelah itu menghancurkan, senyap. Menghancurkan, senyap. Wah, itu memang benar-benar luar biasa, Pak Daud ya. Yaitu pendekatan lembut dan keras, Keras. persuasif dan konduktif gitu. Sampai senyap ujungnya, Pak Daud ya. Itu saya sama beliau belajar dari beliau sampai 15 tahun lebih, Thomas. Wah, 15 tahun lebih, Pak Daud ya. Cukup panjang, Pak Daud ya. Jadi saya dulu dia ngomong, saya dengerin, belajar. Jadi saya belajar itu bukan dari buku, langsung dari beliau yang ahli intelijen Sandi Yuda, Thomas. Ahli intelijen. Ya, Sandi Yuda. Sandi Yuda, ya Pak Daud. Nah, disitulah saya belajar tentang cinta negara, jiwa kesatria, Jiwa satria. terusan lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Wow, lebih baik pulang nama daripada gagal tugas, mati-mati, Pak Daud ya. Iya. Waduh, Nah, disitulah saya belajar bagaimana cara menjadi seorang ketua prajurit walaupun sipil, Thomas. betul, Pak Daud. Namanya prajurit komando, Thomas. Prajurit komando, Pak Daud ya. Siap, Pak Daud. Sergap, siap. Sekalipun saya sipil, Thomas. Sipil tapi banyak pengalaman di militer dan penjagaan presiden. Nah, di situ saya diajar tentang sebelum presiden mendarat. Nah, di situ saya ngasih informasi pendaratan, pas take off dan landing, kondisi ini bahaya apa tidak, terusan ada teror tidak, terusan lihat kondisi arah angin, kalau ada penembak jitu atau sniper, Thomas. Wow, ya dahsyat, Pak Daud. Itu 10 tahun saya, Thomas, sama beliau turun 10 tahun, Pak lapangan. Daud ya. Siap, Pak Daud. Lumayan enggak, Thomas? Sangat lumayan, Pak Daud. Super sekali dan dahsyat. Dan puji Tuhan saya satu-satunya sipil, Thomas. Dan Pak Daud tidak pernah gagal dalam misi dan tugas negara. Satu-satunya sipil. Makanya Pak Muldoko itu tahu saya, Thomas. Ya, Pak Muldoko. apakah sisa apa atau sisa Pak Daud ya? Pak Muldoko itu makanya tahu saya, Thomas. Halo. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom.
And God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah!